keyakinan kepada majelis hakim, sehingga majelis hakim mengambil satu keputusan bahwa dalil-dalil permohonan Partai Nasdem itu tidak beralasan menurut hukum. Yang kedua, dari 165 TPS yang didalilkan bahwa ada penambahan dan ada pengurangan perolehan suara, itu ternyata KPU sudah melakukan pencermatan, KPU juga sudah melakukan pembetulan, KPU juga sudah melakukan pembukaan kotak suara, dan hasilnya sama semuanya apa yang ditetapkan oleh KPU. Sehingga ya kami dari Partai Golkar merasa bersyukur bahwa Mahkamah Konstitusi berpihak kepada kebenaran yang ada. Saya pikir itu demikian. Terima kasih. Muhammad Satupali. Muhammad Satupali. Partai Golkar. Lagi deketin lagi, Pak. Nama dan jabatan. Ya, saya Muhammad Satupali. Muhammad Satupali. Ya, sekretaris Wakil Sekjen Bidang Hukum DPP Partai Golkar dan sekaligus Ketua Tim Advokasi Hukum Partai Golkar untuk sengketa pileg di Mahkamah Konstitusi. Hasil keputusan hari ini apa? Dan masalah perkara ini? Ya, hari ini kita ada 3 perkara putusan. Putusan pertama yaitu pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat 1, di mana permohonan ini diajukan oleh Partai Nasdem. Ya, dalam kasusnya ini Partai Nasdem mengklaim bahwa dia ada kehilangan suara di 60 TPS sebanyak 439, dan kemudian ada penambahan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 472 di 105 TPS. Nah, ternyata setelah proses persidangan pembuktian kemarin itu dalil-dalil permohonan Partai Nasdem tidak memberikan keyakinan kepada hakim bahwa dia kehilangan suara, ya. Kemudian Partai Golkar menambah perolehan suara. Nah, yang kedua, KPU itu sudah melakukan pencermatan terhadap 165 TPS yang didalilkan oleh Partai Nasdem, ya. Sudah dilakukan pembetulan dan sudah dilakukan pembukaan kotak suara. Hasilnya sama seperti apa yang ditetapkan oleh KPU. Hasil putusan sidangnya apa? Putusannya itu menyatakan bahwa menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Nah, yang kedua, di Dapil Papua Tengah yang diajukan oleh Partai Gerindra, ya, begitu juga sama seperti Dapil yang di Jawa Barat tadi, ya, semua dalil permohonan Partai Gerindra itu tidak memberikan keyakinan kepada hakim bahwa telah terjadi yang meminta PSU di Puncak Jaya maupun di Puncak itu tidak memberikan keyakinan kepada hakim, sehingga amar putusannya itu juga menolak permohonan Partai Gerindra untuk seluruhnya untuk Dapil Papua Tengah. Ya, demikian. Terima kasih ya. Putusan hari ini kan ada yang ditolak, ada yang dikabulkan sebagian, ada yang dikabulkan seluruhnya. Baik. Pak, tanggapan KPU dari beberapa hasil putusan perkara sampai sejauh ini gimana di hari ini? Ya, tentu kita ikuti semua proses pembacaan putusan perkara di MK ini, dan dari sesi pagi ini kita mendapatkan rekapan ada 10 perkara yang ditolak, kemudian ada 1 perkara yang PSU-nya di 1 dapil dan bahkan diminta untuk melakukan proses tahapan pencalonan kembali yang kaitannya dengan keterwakilan perempuan. Ada yang perintahnya penyandingan data, ada yang pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, dan seterusnya. Tentu melihat situasi ini, kami pasti akan melakukan pembahasan di internal KPU untuk membahas bagaimana tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi ini. Secara teknis tadi kita sama-sama mendengarkan, ada yang dikasih batas waktu
15 hari, ada yang 30 hari, ada yang 45 hari. Nah, tentu kita akan mengkonsolidasikan di internal kita untuk menyiapkan tindak lanjut dari apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sambil nanti kita lihat putusan-putusan yang lain di hari ini, besok, dan juga hari Senin. Pak, kalau yang menjadi concern utama bagi pihak KPU sendiri apa? Karena tadi kan ada yang diminta untuk penghitungan suara ulang sama pemungutan suara ulang. Bagaimana kesiapannya menanggapi? Ya, semuanya harus jadi concern kita karena kita memang penyelenggara pemilu, dan atas putusan yang sudah disampaikan di minimal 15 perkara pagi hari ini, pagi sampai siang ini kita akan melakukan pemetaan dan juga nanti sekalian kasus-kasus yang lain. Semua detail putusan akan kita pelajari, termasuk bagaimana skema tindak lanjut yang paling memungkinkan sesuai dengan durasi waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menindaklanjuti dari putusan-putusan ini, sambil para pihak tentu menunggu salinan resmi yang diberikan Mahkamah Konstitusi. Jadi bagi kami semuanya masalah penting, kita seriusi sebagaimana seluruh proses pemberian jawaban alat bukti yang kita berikan, semuanya kita sampaikan secara maksimal, kita hadirkan jajaran kita. Kalaupun ada penilaian dari mahkamah, termasuk juga bukti yang diberikan para pihak, saksi yang dihadirkan para pihak, pemohon, pihak terkait, dan seterusnya, ini kan dalam rangka memang pembuktian untuk mencari kebenaran, membersihkan dari apa-apa yang dituduhkan tidak profesional atau salah di KPU dan seterusnya. Dan alhamdulillah untuk yang sampai pagi ini paling tidak 10 dinyatakan ditolak, 5-nya tadi bervariasi putusan-putusannya untuk kemudian kita tindak lanjuti. Pasti nanti akan kami dan kita semua di KPU akan melakukan rapat untuk melakukan langkah-langkah lanjutan, termasuk teman-teman provinsi dan kabupaten kota lokus dari masalah yang tadi disoal atau putusannya itu ada yang PSU, ada yang sanding data dan seterusnya, itu pasti kita konsolidasikan bersama dulu untuk kemudian menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Clear ya? Pak, terakhir soal tadi keterwakilan 30% itu tadi kan hakim sudah mengatakan sengaja mengabaikan gitu. Nanti kita tindak lanjut. Clear ya? Terima kasih ya teman-teman, clear ya. Terima kasih. Hah? Itu sebagai termuat dalam surat KPU Gorontalo Utara nomor 58 dan seterusnya bertanggal 3 April tentang tindak lanjut atas penerusan rekomendasi pelanggaran administratif pemilu. Adapun tindakan Bawaslu yang tidak memberikan dokumen rekomendasi pelanggaran administratif pemilu kepada pemohon adalah tindakan yang berdasar konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1 sampai dengan 4.4 dianggap untuk seluruhnya. Demikian diputuskan rapat putusan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 bulan Juni tahun 10:51 waktu Indonesia Barat oleh 9 serta dihadiri oleh para pihak. 0401 Putusan nomor 04 dan seterusnya 2024. Demikian Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristianto sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2024 dan 25 Maret 2024 memberikan kuasa kepada Dr. Yanwar P. Basesa SH dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya yang diucapkan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Yosua Victor SH MA dan kawan-kawan semuanya adalah advokat dan seterusnya dianggap diucapkan selanjutnya disebut sebagai termohon. Partai Solidaritas Indonesia yang diwakili Kaisang 3 April 2024 memberi kuasa kepada Francin Wijoyo SH MA dan kawan-kawan dianggap dan seterusnya dianggap diucapkan. Sebagai Dr. Surya Paloh dan Hermawi Taslim sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024 disebut sebagai pihak terkait 2.
Partai Kebangkitan Nusantara yang diwakili oleh Anas Purbaningrum dan Sri Mulyono sebagai ketua diucapkan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. 3. 1, 2, dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk perkara dan seterusnya. 1. PSI tidak beralasan berhukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan. 3, 4, dan seterusnya dianggap diucapkan. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagai pihak terkait. 2. Partai Nasdem mengenai kedudukan hukum permohonan adalah tidak beralasan berhukum. Sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret Mei 2024. Amar putusan aku menyatakan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum putusan setelah Mahkamah Konstitusi Tengah 3 dan DPR Papua Tengah dan PIP Papua Tengah 5 tidak dipertimbangkan lebih lanjut terhadap ketikan putusan aku selanjutnya Mahkamah akan menyatakan sah. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi lain dari termohon dan serta eksepsi para pihak terkait pertimbangan lebih lanjut. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa permohonan yang memohonkan pembatalan keputusan KPU 360/2024 dan puncak 4 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan 12 dianggap diucapkan. Menimbang bahwa sebelum pertimbangan lebih lanjut mengenai pokok permohonan pemohon aku, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berkenaan dengan keterangannya pada persidangan tanggal 27 Mei 2024, maka pengajuan saksi tersebut telah menyalahi perintah Mahkamah sebagaimana